Semua orang suka susu. Tapi aku tidak suka susu. Gue tahu kamu sukanya pisang, Bagong. Sama telur dua kan? Tubuh kita dirancang untuk memfilter semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam lambung kita. Mulai dari makanan manis, asin, pahit, asam. Oh maaf, bukan itu maksudku. Dan semua jenis makanan yang lainnya. Sama halnya dengan minuman, semua jenis minuman dari mulai yang bersoda, berkue, bersoda kue, manis, asin, pahit, asam. Woi, Oh maaf, bukan itu maksudku. Semua bisa terfilter oleh tubuh kita. Kenapa bisa seperti itu? Makanan yang kalian konsumsi menyimpan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Tapi sebelumnya, makanan tersebut harus dicerna terlebih dahulu menjadi zat yang cukup kecil agar dapat diserap oleh tubuh kita. Nutrisi dari hidangan yang telah dicerna akan diserap oleh tubuh. Nutrisi inilah yang berguna membuat tubuh bertenaga dan dipakai untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh. Lantas, bagaimana proses sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ penting yang bertugas untuk mendistribusikan dan mencerna makanan melalui saluran yang kita kenal sebagai saluran pencernaan. Organ-organ tersebut saling berkesinambungan dari ujung sampai ke pangkal, dari atas sampai ke bawah, dan memiliki fungsi berbeda dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain organ pencernaan tersebut, tubuh kita membutuhkan zat-zat yang dihasilkan oleh empedu, kelenjar air liur atau ludah, serta pankreas untuk membantu mencernakan makanan. Jadi dengan adanya organ-organ tersebut, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa terkontrol. Tapi apakah Anda yakin dengan semua itu? Ternyata ada banyak makanan yang nyatanya sulit untuk dicerna oleh tubuh kita. Mulai dari es krim, coklat, kentang, kacang-kacangan, sampai dengan makanan yang digoreng kering dan enak. Makanan-makanan jenis ini sulit untuk diterima oleh tubuh kita. Lantas kenapa bisa seperti itu? Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang salah dengan tubuh kita? Atau apakah tubuh kita sudah mulai bosan melihat tingkah kita sampai kesulitan mencerna makanan itu? Terkadang makanan yang biasa kita konsumsi tidak bisa dipecah dengan benar. Makanan yang tinggi serat seperti yang saya sebutkan di atas tadi merupakan pati yang sulit dicerna. Terdapat lapisan yang keras terhadap makanan itu sehingga butuh waktu yang lama untuk sistem pencernaan kita agar bisa memaksimalkan hasil dari makanan yang masuk ke tubuh kita. Atau bahkan mungkin ada dari beberapa potongan kecil makanan yang masih tertimbun di tubuh kita. Oke, hal-hal di atas adalah contoh dari makanan-makanan dan minuman sehat yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu bagaimana jika minuman seperti susu yang sudah kadaluarsa atau sudah basi masuk ke dalam tubuh kita secara terus-menerus? Oke, mari kita cari tahu bersama-sama. Susu merupakan pelengkap nutrisi bagi tubuh untuk memenuhi gizi yang seimbang. Ada banyak jenis susu di luar sana yang bisa kita konsumsi. Ada susu kaleng, susu bubuk, susu cair, susu padat, susu kambing, susu kucing, dan masih banyak jenis susu yang lainnya. Minuman ini biasanya dipesan ketika anak-anak muda lagi ngopi di warung. Maksud saya lagi nyusu di warung. Lagi nongkrong di warung. Ketika malam hari tiba, Bagong bersama teman-temannya sering keluar rumah untuk pergi ke warung. Sambil membawa gitar, ia pun langsung menuju warung tongkrongannya. Belum sempat duduk, ia pun langsung memesan segelas susu. Belum sempat memainkan gitarnya, susunya sudah habis. Bagong pun pulang tanpa memberi uang. Itulah Bagong.
Next, kita lanjut ke pembahasan yang susu tadi ya. Jadi apa yang terjadi jika susu yang sudah melewati batas expired atau yang sudah melewati masa expired atau masa kadaluarsa masuk ke tubuh kita? Apakah tidak apa-apa atau akan menjadi apa-apa? Kalau kamu adalah salah satu penggemar susu, kamu pastinya mengerti berbagai macam jenis susu yang dijual di pasaran. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, masing-masing susu memang memiliki kandungan gizi yang berbeda dan yang perlu harus kamu ketahui adalah menyesuaikan kebutuhan diri dari tubuhmu. Selain kandungan gizi, hal lain yang harus kamu perhatikan saat mengkonsumsi susu adalah kadaluarsa yang tertera pada bungkus susu itu. Karena tanggal kadaluarsa yang tertera dalam susu berbeda-beda. Hal ini tergantung dari waktu pembuatannya. Padahal jika kita mau mencari tahu lebih jauh lagi, sebenarnya tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan bukanlah penanda batas aman konsumsi, melainkan satu tanda bahwa makanan atau minuman akan lebih nikmat jika dikonsumsi sebelum tanggal tersebut. Misalnya saja pada minuman susu kemasan yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya masih bisa dikonsumsi asalkan jangka waktunya tidak berlebihan. Paling aman sekitar 1-2 hari lewat dari tanggal yang tertera pada kemasan. Oleh sebab itu, meski masih bisa dikonsumsi, perlu diperhatikan banyak faktor sebelum mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah lewat tanggal kadaluarsa. Lantas bagaimana jika terlewat 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan, atau lebih lama lagi baru kita konsumsi? Jika itu memang benar-benar terjadi atau sengaja dilakukan, akan ada beberapa hal yang mungkin terjadi pada kamu setelah selesai meminumnya. Yang paling umum dialami adalah keracunan. Susu basi berisiko untuk menyebabkan keracunan. Kandungan bakteri yang jahat yang tumbuh dalam susu kadaluarsa berbahaya bagi kesehatan. Tetapi setiap orang mempunyai kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Pada kasus beberapa orang yang gak sengaja minum susu basi, efek yang ditimbulkan gak akan begitu parah. Namun, pada beberapa kasus efeknya bisa parah. Misalnya saja pada orang tertentu akan menimbulkan mual, muntah, diare, hingga demam. Gejala keracunan susu basi ini bisa berlangsung dalam hitungan jam ataupun hari, tergantung seberapa lama susu tersebut sudah kadaluarsa dan kondisi ketahanan tubuh kita sendiri. Yang artinya, semakin lama tanggal kadaluarsa dari kemasan susu itu melewati tanggal expired, semakin banyak pula bakteri yang akan berkembang di dalamnya. Nah, mengenai kondisi seperti ini, tentu perlu diperhatikan komplikasi yang mungkin timbul seperti dehidrasi karena kekurangan cairan dan elektrolit. Dengan demikian, pemberian cairan dan elektrolit merupakan penanganan pertama pada orang yang keracunan. Lalu bagaimana jika susu basi itu diminum secara terus-menerus? Apakah ini akan merusak imun tubuh kita? Pastinya iya, sebab bakteri yang berkembang dalam minuman itu akan secara bersamaan masuk ke dalam tubuh kita dengan kapasitas yang lebih banyak. Hal itu akan membuat sistem metabolisme dalam tubuh kita akan bekerja dengan ekstra, yang tentunya akan mempengaruhi kondisi fisik dari tubuh kita sendiri. Anda sangat disarankan untuk membuang susu basi yang telah mengental, ditumbuhi jamur, dan berlendir. Akan tetapi, jika susu Anda baru 1 atau 2 hari melewati batas kadaluarsa dan hanya memiliki rasa yang sedikit asam, jangan terburu-buru membuangnya ya, karena susu tersebut masih dapat digunakan untuk mengolah berbagai jenis makanan. Susu basi yang memiliki rasa sedikit asam memang masih bisa digunakan, tapi sebaiknya buanglah susu yang sudah bau, berlendir, dan bentuknya tidak karuan. Apalagi Anda tidak sengaja meminumnya, atau malah sengaja meminumnya, dan kemudian muncul gejala-gejala atau masalah-masalah seperti di atas. Saya sarankan agar Anda segera periksakan diri Anda ke dokter.